Halo, apa kabar semuanya? Hari ini saya ingin menyampaikan ya hasil membaca saya tentang berpikir kritis gitu ya. Disclaimer, saya bukan orang yang paling hebat dalam berpikir kritis. Saya masih belajar terus dan mencoba untuk menerapkan apa yang sudah saya pelajari. Oke, tapi kita mulai dulu dari kenapa kok berpikir kritis itu sulit, gitu ya. Ada 3 hal yang kemudian telah saya rangkum gitu. Kenapa kok kemudian berpikir kritis ini cukup sulit? Apalagi jika dihadapkan di dalam sebuah forum pendidikan begitu, rasanya guru, dosen begitu selalu berpikir kenapa ya mahasiswa saya ini tidak bisa berpikir kritis. Oke, alasan yang pertama yang saya lihat adalah ada ketakutan ya, ketakutan dalam berpikir kritis ini kemudian akan mengganggu konten pembelajaran, baik di dua sisi ya, baik pengajar maupun siswanya. Sehingga jika ada suatu diskusi yang muncul di dalam proses pembelajaran itu dianggap membuang-buang waktu dan membuat tujuan dari pembelajaran ini nggak sampai. Yang kedua adalah ketakutan dari salah satu pihak yang utamanya di siswa ya, dianggap melakukan hal-hal yang mengganggu dan kemudian akan berefek kepada nilai atau hasil pembelajarannya. Nah, sehingga di sini ada ketakutan untuk dapat berpikir kritis. Nah, yang ketiga ini yang paling sering. Ya, ketakutan untuk kemudian ditanya kembali. Ya, misal siswa ini berpikir kritis begitu, menanyakan sesuatu. Nah, si guru itu kemudian malah bertanya balik dan kemudian terus dicecar gitu ya, sehingga si mahasiswa ataupun siswanya ini semakin tidak bisa menjawab. Nah, itu 3 hal yang saya rasa eh, sangat berpengaruh dalam proses berpikir kritis. Nah, kita masuk kepada cara berpikir kritis. Nah, menurut KBPI itu ada 3 pengertian. Yang pertama, berusaha untuk menemukan kesalahan di dalam suatu hal. Yang kedua, itu tidak lekas percaya. Kemudian yang ketiga, tajam di dalam analisa. Nah, ada beberapa artikel yang sudah saya baca dan kemudian saya menemukan sebuah artikel yang ditulis oleh Derek Sofer gitu ya. Yang kebetulan ini masih bisa saya asosiasikan dengan pengertian yang ada di KBBI. Yang pertama, dia mengatakan bahwa leveling yang awal di dalam berpikir kritis itu adalah pragmatis. Ya, pragmatis. Apa ini? Nah, ini sebuah keterampilan yang kemudian hanya berfokus pada berpikir logik dan penyelarasan masalah gitu. Nah, sehingga ini mirip dengan pengertian KBPI tentang berusaha menemukan kesalahan. Kenapa? Karena hanya dengan logika berpikir kemudian akan memberikan kesimpulan bahwa harusnya, kudunya atau akhirnya kemudian pokoknya. Nah, itu kemudian ya itu menjadi bagian di dalam berpikir kritis, tapi itu baru di level yang pertama. Nah, yang kedua adalah disposisional. Nah, ini menekankan pada rasa ingin tahu, empati, dan kesadaran diri. Nah, ini di mana ya ada kata yang mungkin bisa saya highlight adalah empati. Nah, ini setara ya dengan pengertian di KBBI tentang tidak lekas percaya, bahwa berpikir kritis itu tidak lekas percaya. Nah, tapi sehingga ini akan memandang fenomena dengan empati, gitu ya, dengan empati. Yang kemudian disusul dengan rasa ingin tahu apakah sebuah fenomena itu benar atau tidak. Sehingga secara sadar untuk mencari sebuah pemahaman yang pemahaman tersebut diambil atau didapat hasil dari membaca banyak hal sehingga tidak buru-buru menghakimi bahwa oh ini salah, oh itu tidak gitu ya. Nah, ini adalah leveling yang kedua. Yang tadi berpikir kritis itu hanya mencari kesalahan. Nah, di sini yang kedua ada rasa empati bahwa oh apakah sebenarnya yang dia sampaikan ini juga ada benarnya. Ya, sehingga mencari dulu atau mungkin bertabayun mungkin ya kalau di bahasa kita itu ya, sehingga kalau terburu-buru tadi ya, muncullah di media sosial itu banyak orang-orang yang FOMO ya, tanpa membaca konteks, tanpa membaca seluruh bagian dari sebuah fenomena, kemudian langsung menghakimi, ikut-ikut apa yang disampaikan orang lain di dalam sebuah komentar di media sosial, tanpa tahu sebenarnya konteksnya apa. Sehingga di level yang kedua ini, setelah tadi berusaha menemukan salahnya di mana, gitu ya. Nah, pada berpikir
kritis pada leveling yang selanjutnya adalah kemampuan bagaimana dia bisa melihat sebuah kesalahan itu dengan sebuah empati dan mencari tahu sebenarnya seperti apa sih gitu. Nah, bagian yang terakhir adalah transformasi. Nah, ini adalah sebuah cara berpikir kritis yang kemudian memunculkan ya pemikiran yang berbasis pada kritik sosial atau sebuah fenomena sosial, penciptaan makna baru, dan kemudian perubahan. Nah, di mana pada level ini berpikir kritis itu tidak hanya melihat kesalahan, melihat dengan empati, tapi juga kemudian menghasilkan sebuah makna baru ya. Walaupun ini tidak harus serta-merta sebuah solusi ya. Makna baru itu bukan harus langsung solusi ya. Kadang-kadang kan karena kita bukan expertnya ya, kita bukan orang yang paling tepat untuk memberikan solusi. Tapi setidaknya ada pemaknaan baru yang kemudian bisa menjadi jalan sebuah perubahan. Nah, ini setara dengan di KBPI bahwa berpikir kritis itu adalah tajam dalam analisa. Kenapa? Karena untuk menghasilkan sebuah makna baru, menghasilkan sebuah perubahan harus dengan pemikiran atau analisis yang tajam begitu ya. Oke, mungkin di level yang pertama. Dan ini level 1, 2, dan 3 ini sangat berkaitan ya. Nggak bisa hanya langsung level 3. Maka misal ya dari awal kita melihat oh ini ada yang salah. Oke, apa yang harus dilakukan? Apakah kita akan langsung menghakimi atau bagaimana? Oh, ternyata tidak. Kita harus naik ke dalam level yang selanjutnya adalah melihat dengan empati. Ya, bagaimana permasalahan ini terjadi dengan dalam, kemudian melihat permasalahannya secara menyeluruh, dan diakhiri dengan analisis yang tajam dari hasil membaca, melihat atau mengolah informasi, menghasilkan sebuah makna yang baru dan mungkin ada sebuah perubahan yang bisa diberikan, ya. Entah itu actionnya langsung atau kemudian melalui orang lain actionnya. Sehingga pada akhirnya berpikir kritis ini menghasilkan sebuah kritik-kritik yang sesuai konteksnya. Tidak hanya menghakimi atau lagi menghasilkan sebuah uh, kebencian ya atau hate speech gitu ya, kata-kata kebencian. Nah, sehingga mudah sekali untuk membedakan. Kalau ada yang ditanya, apa sih bedanya kritikan dengan ujaran kebencian atau ya ujaran kebencian? Ya tentu kritikan itu berdasarkan dari analisis yang dalam, sehingga yang dihasilkan adalah sebuah kritik. Bukan hanya kemudian langsung membenci, kemudian hanya mengatakan bersumpah serapah, semua dikatakan tanpa adanya dasar yang jelas. Nah, begitu ya. Semoga ke depan yang mungkin lihat video ini lebih bisa berpikir kritis, ya, tidak lagi FOMO, berkomentar dan kemudian hate speech begitu kepada orang lain, terutama di media sosial. Yang kadang-kadang orang berpikir bahwa ini ada suatu kritiknya, tapi ternyata sebenarnya itu sudah melebihi batas, lebih kepada ujaran kebencian atau hinaan, ya. Walaupun ya kalau kita bisa lihat banyak ya beberapa kejadian begitu. Jadi misal dia melakukan kritik, sebenarnya kritiknya sudah cukup baik begitu, tapi kemudian ditambahi sisi yang lain, ya. Pada awal sampai pertengahan ya kritiknya sudah bagus, tapi kemudian di tengah sampai akhir kemudian dia menghasilkan sebuah hinaan begitu ya. Ini yang kemudian tidak baik di dalam proses komunikasi ataupun ya komunikasi di publik. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan mungkin kalau ada yang bertanya sebuah contoh fenomena kritik, fenomena ini kritik atau ini sebuah hinaan, mungkin bisa bertanya di dalam kolom komentar. Terima kasih. Salam.